Selamat datang di Obrolan, channel yang ngebahas apa saja dengan gaya yang santai. Tapi tentunya tetap bermutu dong ya. Tidak terasa 25 tahun atau seperempat abad Reformasi 98 telah berlalu dari kita. Yang pada saat itu mahasiswa atau remaja atau bahkan dewasa tentu masih ingat mengenang manakala di tanggal 21 Mei 1998 mantan Presiden Soeharto atau Presiden kedua Republik Indonesia menyatakan berhenti menjadi presiden dan akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden yaitu B.J. Habibie. Krisis 98 merupakan puncak dari krisis ekonomi yang melanda Asia pada saat itu. Awalnya bukan Indonesia yang mengalami krisis ekonomi, tapi Thailand, kemudian berimbas pula ke Indonesia. Ekonomi kita yang bersandarkan pada hutang luar negeri akhirnya tidak bisa menyelamatkan diri dan tatanan ekonomi ambruk. Momen ini kemudian memperkuat gerakan-gerakan pro-reformasi untuk meminta mantan Presiden Soeharto mundur karena sudah dianggap tidak layak untuk memimpin negara ini. Demonstrasi mahasiswa dan gerakan-gerakan pro-reformasi semakin besar terjadi, bermula dari kampus-kampus di Jawa, kemudian merebak ke seluruh Indonesia. Ada 6 agenda reformasi 1998. Yang pertama adalah penegakan supremasi hukum. Yang kedua, pemberantasan KKN. Yang ketiga, pengadilan Soeharto dan kroni-kroninya. Yang ketiga, pencabutan di fungsi ABRI. Yang kelima adalah amandemen UUD 1945. Dan yang keenam adalah pemberian otonomi yang seluas-luasnya bagi provinsi-provinsi dan kabupaten di Indonesia. Keenam reformasi itu pun telah dijalankan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dijalankan. Kita 4 kali ya amandemen. 99, 2000, 2001, 2002. Oh, bahkan 4 kali. Hal-hal yang mendasar yang di amandemen adalah salah satunya masa jabatan presiden yang hanya 2 periode. Kemudian MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Semua lembaga itu menjadi lembaga tinggi, tidak ada lembaga yang tertinggi. Kemudian ada pembentukan KPK, kemudian MPK. Ini merupakan reformasi dalam bidang hukum dasar kita atau konstitusi kita. Kemudian supremasi hukum ya, tentu kita melihat bahwa ada perbaikan-perbaikan. Dui fungsi ABRI sudah pun tidak lagi ABRI itu sebagai kekuatan hankam rata ya, tapi lebih kepada kekuatan yang menjaga kedaulatan. Kemudian keamanan sipil sepenuhnya diserahkan kepada polisi dalam hal ini. Pemberantasan KKN dijalankan, tapi persoalannya kemudian ya teman-teman, apakah semua itu masih bisa berjalan dengan baik setelah 25 tahun reformasi berjalan? Mari kita tengok apakah kolusi, korupsi, dan nepotisme sudah hilang dari bumi Indonesia tercinta ini. Dulu ya teman-teman, setahun, 2 tahun, 3 tahun setelah reformasi, kita mengetahui bagaimana bersihnya ya proses rekrutmen pegawai negeri. Dan sekarang tentu kita harus menjadi orang yang mau mengevaluasi apakah korupsi, dan nepotisme itu sudah bersih dari bumi pertiwi. Perbaikan ekonomi luar biasa terjadi setelah reformasi ya. Saya merasakan bagaimana setelah reformasi orang kemudian mengalami boom ekonomi. Handphone itu menjadi suatu barang yang anak kecil pun megang. Setiap rumah punya motor minimal 2 orang. Kemudian orang-orang yang
tidak punya uang dengan tes murni bisa menjadi pegawai negeri. Artinya memang betul bahwa kebebasan atau demokrasi itu memiliki hubungan yang signifikan dengan perbaikan-perbaikan kehidupan masyarakat. Kemudian hak-hak sipil itu lebih dihargai. Masyarakat lebih bisa bersuara tanpa harus takut untuk diintimidasi, dianggap subversi ya oleh negara. Teman-teman, itu ya evaluasi singkat yang bisa kita lakukan untuk memperingati 25 tahun turunnya Presiden Soeharto sebagai presiden terlama di Indonesia. Mudah-mudahan semangat reformasi itu terus